Kamu capek padahal belum ngapa-ngapain. Itu artinya bukan badan kamu yang capek, tapi pikiran kamu yang lari duluan. Itu namanya overthinking, guys. Dan jujur ya, overthinking itu bukan sekedar banyak pikiran. Overthinking itu kayak nonton film horor buatan otak sendiri, tapi otaknya lupa satu hal. Film itu nggak nyata. Dan lucunya, otak kita pinter banget bikin plot twist yang lebih dramatis dibanding film manapun yang pernah kamu nonton di Netflix. Saya sendiri sering overthinking. Sering banget saya tidur, terus jam 1 atau jam 2 tiba-tiba kebangun. Bukan karena ada suara mistis, bukan. Tapi karena otak saya aktif kayak call center 24 jam. Kalau nanti begini, gimana ya? Kalau gagal, gimana? Kalau semua ini sia-sia, gimana? Nah, kalau kamu lagi kayak gitu, atau pernah ngalamin fase itu, sebenarnya solusinya sederhana. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia memelihara kamu. Masalahnya yang sering terjadi, bukan Tuhan gak mau memelihara kita, tapi kita yang gak mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita pegang terus pikiran itu kayak barang berharga. Padahal sebenarnya itu semua beban. Padahal justru karena kita pegang terus, hidup kita jadi sesak. Riset membuktikan kalau pikiran berulang negatif, itu akan dapat meningkatkan kecemasan dan stres. Bahkan sebelum hal yang dikhawatirkan itu terjadi. Makanya stop overthinking. Terus kenapa kita sering overthinking? Nah, overthinking itu sering lahir dari 3 hal besar. Yang pertama, takut sama masa depan yang belum terjadi. Kita bisa buat skenario masa depan yang bahkan Tuhan sendiri nggak pernah rencanain. Luar biasa kan guys? Padahal kita nggak tahu apa yang bakalan terjadi di masa depan. Tapi bisa-bisanya kita buat skenario sendiri di dalam otak kita. Yang kedua adalah perfeksionisme. Kita mau semuanya aman dan terkendali. Semuanya sempurna. Tapi kita lupa bahwa gak ada yang sempurna di dunia ini. Guys, perfeksionisme itu bukan tentang standar tinggi, tapi lebih ke rasa takut tidak diterima. Yang ketiga, lelah emosional yang gak pernah diistirahatkan. Kalau pikiran kamu sibuk, hati kamu capek, tapi kamu tetap maksa diri untuk bilang, aku baik-baik aja kok. Padahal kamu sebenarnya lagi capek hati dan lelah emosi. Maka mulai deh overthinking itu muncul. Dan kita nih guys, khususnya Gen Z, itu unik. Kita tumbuh di dunia di mana semua harus cepat. Tapi pemulihan mental nggak bisa cepat guys. Makanya kalau kita overthinking, itu rasanya kayak berat banget. Rasanya hidup kayak lomba lari. Padahal kita bahkan belum pemanasan. Hari ini saya mau kasih sudut pandang yang berbeda. Overthinking bukan masalah. Kita terlalu banyak mikir bahwa overthinking itu tanda otak kita terlalu capek mencoba mengontrol sesuatu yang bukan bagian kita. Padahal Tuhan sudah cukup bilang, cukuplah kesusahan sehari untuk sehari. Saya pernah berada di titik di mana saya mikirnya terlalu jauh. Saya takut kalau saya ambil langkah ini, nanti yang itu gagal. Lalu ujungnya kerasa takut yang lain lagi. Begitu seterusnya. Dan tiba-tiba saya sadar kalau saya belum hidup hari ini. Saya belum selesaikan soal hari ini, tapi saya sudah stres soal besok. Lama-lama saya sadar, Tuhan bukan cuma mau saya percaya. Tuhan ingin saya bersandar. Dan kadang bersandar itu sesimpel berhenti sebentar, tarik napas, dan kasih ruang untuk Tuhan bekerja. Masalah utamanya bukan pikiranmu, tapi kecepatan pikiranmu. Kita itu sering kalah bukan karena masalahnya besar, tapi karena pikiran kita lari terlalu cepat, terlalu jauh ke depan. Padahal Tuhan kita itu selalu kerja dalam ritme yang tenang, namun pasti. Nah sekarang, apa sih yang harus kita buat saat overthinking? Yang pertama, tanya dulu sama diri sendiri. Ini fakta atau cuma skenario di kepalaku aja?
Riset bahkan bilang sekitaran 90% kekhawatiran itu nggak terjadi sama sekali, guys. Dan dari kekhawatiran yang memang akhirnya terjadi, banyak yang hasilnya jauh lebih baik daripada yang ditakutkan. So, overthinking itu bukan realita, tapi itu proyeksi. Itu fiksi. Dan kalau kamu sering pikirin, kamu bakalan kaget kalau ternyata banyak yang selama ini kamu takutkan tidak pernah terjadi. Yang kedua, turunkan kecepatan pikiranmu. Bukan dengan melarikan diri, tapi dengan menghadapi masalah yang ada satu persatu. Hari ini, kerjakan yang hari ini. Besok, biar besok diurus besok. Bawa kekhawatiranmu dalam doa. Bukan doa yang panjang, tapi doa yang paling jujur. Itu yang ketiga. Tuhan lebih suka kejujuran daripada kata-kata puitis. Doa itu bukan laporan formal. Doa itu bukan presentasi. Doa itu hubungan. Tempat paling aman untuk bilang, Tuhan ini berat, bantu saya. Yang keempat, ingat, kamu nggak sendirian. Walaupun kamu merasa pikiranmu gelap, walaupun kamu merasa jalan itu nggak terlihat, tapi ingat teman-teman, kamu tidak pernah ditinggalkan. Kamu bukan satu-satunya orang yang lagi berjuang, apalagi di medan perang pikiran sendiri. Tuhan ada di situ dan dia tetap bekerja. Tuhan tetap memelihara. Guys, pesan sederhana dari saya hari ini. Kamu nggak harus mikirin semuanya hari ini. Istirahatin pikiranmu, lepasin hal-hal yang bukan bagian kamu. Kamu tetap lakukan yang terbaik kamu, tapi biarkan Tuhan yang melakukan selebihnya. Karena ketika kamu nggak sanggup mengendalikan hari ini, Tuhan bahkan sudah memegang hari esok. So, biarkan dia yang bekerja dalam hidup kamu. Kalau kamu pernah overthinking dan ternyata itu nggak terjadi, tapi cuma ngebebanin pikiran kamu, share di kolom komentar. Supaya kita semua belajar untuk stop overthinking dari kamu.